Habis itu juga ini Visinema ya, maksudnya di kalangan pemain-pemain film tuh kayaknya semuanya pada pengen banget main di film Visinema itu, terus terang aja. Benar-benar setuju juga. Nah, nggak tahu apakah teman-teman wartawan menyadari itu semua, tapi Visinema one of the best PH yang bisa menawarkan cerita yang unik, menarik, nggak cuma sekedar promo, tapi cerita yang bisa memuaskan batin para aktor sadap. Maksudnya perannya yang beda banget gitu lah. Akhirnya ya udahlah. Nah, benar sih. Nah, jadi ya udahlah. Mas Angga lihat ya Mas. Tolong digoreng lagi. Jadi happy banget sih, happy banget. Ada pertimbangan gak sih, aduh kalau gue main antagonis agak bakal diiniin, atau kayak kalau di yang sebelum lembayan kan malah green flag gitu, maksudnya kayak jadi mundar-mandir gitu, ada ketakutan atau misalnya kekhawatiran gitu saat bermain red flag atau malah nggak ada kekhawatiran sih, masih kalau bisa selang-seling main protagonis, main antagonis, yang penting tetap digoreng lah. Simpel ya. Enggak sih, happy aja. Oke. Kalau koreografi latihan untuk yang di adegan-adegan terakhir itu seperti apa sih antara Feby, Mas Oka dan juga Sarah? Zamita. Cila. Asyira Zamita dipanggilnya Cila. Iya, emang tahu banget. Apa itu kamu juga ditanyain gimana koreografinya yang terakhir. Kita latihan dulu di Visinema ya, di kantor. Kalau saya sih belum pernah ada adegan fighting sama perempuan tuh nggak pernah ada. Dan sebanyak karir, dan di sini melawan 2 perempuan. Manis banget lagi. Iya. Satu anak kecil, satu istrinya. Wah. Pas tahu Feby yang akan melakukan stand double, yang dipikiran cuman wah yang harus jadi stand double jadi nggak punya kerjaan tuh. Enggak sih senang banget dan merasa tertantang, nggak ngerasa mereka perempuan yang harus dikasihanin, karena mereka memang aktor dan udah siap dengan segala konsekuensinya. Mungkin buat teman-teman yang udah ngeliat tadi ada adegan Cila kena kendi itu memang berapa kali take ya, beberapa lah, 2, dan itu emang beneran kendi yang dibuat dari kayak gula asli. Bukan kendi asli. Kalau udah pas udah bisa kita nubut. Tapi tetap ada deg-degan dikit ya. Iya, rasanya tetap berat. Terus pas lagi itu udah minta maaf berkali-kali sama Cila nih, sorry banget. Tapi dia nggak apa-apa, sekalian aja supaya sekalian take. Ternyata nggak sekali take, ternyata 2. Tapi ternyata seru. Iya seru gitu. Itu sih, itu sama Feby juga yang bagian nendang, terus jambak itu juga harus janjian, banyak kontrol. Kalau nggak bisa kontrol terlalu emosi bisa gimana gitu. Dan itu scene-nya lumayan seharian sih, kalau nggak salah. 2 hari. Oh, adegan itu 2 hari. Seberapa waktu lagi Rukiah kan ngelawan sendiri dengan mantranya ya, itu ngomongin apa sih, atau apakah ada mantra khusus yang disebut? Itu di skenario nggak ada sih, dimana si Wahab itu ngomong mantra itu di skenario nggak ada. Bahkan Wahab ngedeketin ke telinga Farah terus bisikan sesuatu itu, kalau nggak salah ya kayaknya nggak ada deh. Tapi waktu itu on the spot aja, karena kita terbiasa kan kalau di film itu sutradara baru melihat setnya kayak gimana, terus ternyata memang jaraknya sedekat itu, dan bahkan pas nggak deket jauh dia juga tetap mengucapkan mantra gitu. Jadi on the spot harus tahu mesti ngomong apa, tapi waktu itu nggak tahu juga sih mesti ngomong apa, cuman kumat kawit aja sih gitu. Pakai lirik lagunya Cila aja. Enggak ngasal aja sih. Ntar terus diisi di ADR, di dub.
Kak Feby, sejauh mana sih film ini mempengaruhi perspektif lo di kehidupan nyata, apalagi kan sekarang baru jadi seorang istri gitu? Seberapa jauh ya? Mungkin sebenarnya lebih banyak nilai-nilai agama juga sih yang aku belajarin dari film ini. Maksudnya nggak cuma keseluruhan cerita, tapi karena kita syuting sama Ustadz Alfi, jadi banyak ngobrol juga tentang pernikahan dari perspektif agama seperti apa. Kayak ya emang benar istri tidak boleh kufur kepada suami, harus patuh, tapi sejauh mana nih, maksudnya suami seperti apa yang deserve untuk dipatuhi, apakah yang musyrik, munkar, dan penuh maksiat, apakah kita cuma bisa diem aja, atau kita bisa melawan dan bilang enggak gitu. Terus seberapa jauh juga orang tua bisa ikut campur. Jadi sebenarnya nggak cuma dari keseluruhan cerita, tapi di luar itu karena kita banyak ngobrol tentang perspektif agama tentang pernikahan itu, jadi ya banyak tahu sih, banyak belajar juga. Ada pengalaman horor waktu syuting nggak Kak? Pengalaman horor sebenarnya alhamdulillah kita nggak ada sama sekali ya. Kalau aku sih nggak ada sama sekali. Cuma beneran fun fact-nya aku baru tahu tuh akhir-akhir ini bahwa tempat syuting kita tuh horor banget. Tapi iya, lokasi pesantren tuh horor banget. Iya, katanya udah lebih dari 100 tahun gak dipakai. Terus abis itu katanya kita juga sempat syuting di tempat ruang mayat yang lagi kampanye itu Kak. Balai itu yang malam-malam itu bahkan tadinya mau dijadiin ruang buat ruqyah. Cuma Astrada kita punya sense bahwa nanti kasihan Feby kalau Feby kenapa-napa. Demi apa? Iya, jadi Aku baru tahu sekarang. iya, aku juga baru tahu. Aku kayak tahu gitu, gue nggak mau dari awal. Karena beneran kita sempat syuting di ruang mayat, tapi karena narasi emang semua kru udah bilang jangan sampai pemain-pemainnya tahu ya, biar nggak mengganggu syuting, nggak mengganggu konsentrasi juga. Akhirnya kita nggak tahu sama sekali, jadinya ya udah syutingnya nggak ada yang ngerasa, ya kita ketawa-tawa aja, maksudnya nggak yang gimana-gimana. Tapi memang kawasannya memang serem, gelap, agak kelihatan angker, dan maksudnya emang udah lama nggak dipakai. Cuma karena narasi yang dibangun itu ya udah emang sekedar dulu asrama tapi udah lama nggak dipakai, jadi nggak ada yang kayak menakut-nakutin ini dulu rumah sakit atau kamar mayat gitu. Jadi nggak ada kayak gitu, nggak ketakutan sama sekali, alhamdulillah. Cuma ada sih satu itu technical issue. Aku sampai sekarang masih percaya itu technical issue. Cuma besok paginya tiba-tiba Ustadz Alfi harus keliling-keliling dan mendoakan tempat tersebut, yang aku juga baru tahu sekarang. Karena kita pagi-paginya kayak iya nggak datang nih, gensetnya nggak datang. Cuma aku percaya bahwa kayak ya udah technical issue. Maksudnya di semua film technical issue tuh sangat lumrah sekali. Tapi aku baru tahu ternyata pagi-paginya Ustadz Alfi datang keliling untuk mendoakan.